Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Andus Arwin MPD dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang, hadir dalam rangka mendukung pelaksanaan dokumen PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang menyangkut materi dari mata kuliah pengantar ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar dengan kode GSD.61004. Fokus utama pembelajaran kali ini adalah mengembangkan pemahaman mahasiswa dalam mengkaji fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur dalam bidang pendidikan dasar yang berbasis KSD-an. Proses pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan pendekatan case method yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan analisis mahasiswa dalam memahami permasalahan kontekstual yang relevan dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Interaksi dengan mahasiswa dibangun melalui diskusi interaktif via Zoom, serta melalui forum yang tersedia di LMS, Learning Management System. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya, berbagai gagasan, serta mengerjakan tugas kajian kasus. Saya juga membuka sesi konsultasi daring sebagai bentuk bimbingan personal terhadap mahasiswa yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Untuk aspek penilaian, digunakan pendekatan non-tes berbasis portofolio. Penilaian didasarkan kepada ketepatan menjelaskan pokok bahasan terkait konsep, prinsip, hukum, dan teori dalam konteks pendidikan dasar, ketepatan dalam menanggapi pertanyaan dan diskusi kelas, sistematika penyajian dan gaya presentasi. Seluruh kinerja mahasiswa dinilai menggunakan rubrik deskriptif yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dan kini berikut kami sajikan video pembelajaran sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan proses belajar yang bermakna, kritis, dan inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Semoga sehat selalu. Selamat berjumpa dalam perkuliahan pengantar IPS SD di pertemuan awal ini. Silahkan salah satunya berdoa dulu. Mungkin dipimpin oleh Salwa saja, silakan. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Kehadiran kita bagaimana hari ini? Lengkap? Tema kita pada hari ini dalam perkuliahan pengantar IPS pertemuan awal ini adalah membicarakan tentang fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur. Tujuan perkuliahan kita pada hari ini agar mahasiswa memahami fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur di dalam pembelajaran berbasis KSD-an, terutama untuk pembelajaran IPS SD. Baik, kita mulai dengan pengertian atau definisi dari beberapa komponen yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah tentang fakta. Berbicara tentang fakta, itu adalah peristiwa atau kejadian yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui observasi langsung atau eksperimen. Nah, di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, bisa kita contohkan misalnya fakta sejarah. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 umpamanya. Ya. Sumatera Barat ibu kotanya adalah Padang. Nah, itu adalah contoh-contoh fakta. Kemudian ada fakta geografi misalnya. Gunung Merapi adalah gunung berapi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Sleman, Yogyakarta. Oke. Kemudian yang berikutnya konsep.
Konsep itu dapat diartikan sebagai gambaran umum atau ide dasar yang merepresentasikan kelompok benda, kejadian, atau fenomena dengan ciri-ciri tertentu. Apa contohnya dalam pembelajaran IPS? Misalnya konsep peta. Di sini peta diartikan mengacu kepada representasi grafis dunia atau wilayah. Ya, jadi nanti kalau peta dunia ada representasi grafis dari dunia. Wilayah bisa Indonesia atau bisa provinsi dan sebagainya. Kemudian menggambarkan juga tentang lokasi, tentang jarak dan arah dari suatu lokasi atau tempat. Kemudian berikutnya pengertian dari prinsip. Prinsip adalah dasar atau pedoman umum yang mengarahkan sesuatu tindakan atau pemikiran di dalam pembelajaran. Prinsip bersifat lebih umum daripada hukum dan lebih mendasar. Contohnya di dalam pembelajaran IPS SD, prinsip keadilan di dalam pembagian sumber daya alam misalnya. Kemudian ada prinsip keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu adalah contoh-contoh dari prinsip di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya bisa masuk kepada definisi hukum. Hukum adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan yang tetap dan dapat diprediksi antara dua atau lebih fenomena, biasanya diterima secara universal dan tidak berubah. Contohnya dalam pembelajaran di SD dapat kita lihat misalnya hukum gravitasi, benda yang jatuh akan ditarik ke permukaan bumi karena gaya gravitasi. Kemudian hukum distribusi misalnya, itu adalah sumber daya alam tidak tersebar merata di seluruh dunia. Itu adalah hukum-hukum yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya yang mengenai teori. Teori itu adalah sistem penjelasan yang menyarankan hubungan antara berbagai konsep dan fakta serta dapat digunakan untuk memprediksi fenomena baru. Contohnya di dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, misalnya teori ekonomi. Permintaan dan penawaran akan menentukan harga barang di pasar. Ya. Biasanya semakin tinggi permintaan, maka harga barang akan menjadi naik. Kalau permintaan turun, harga barang menjadi turun, misalnya seperti itu. Kemudian teori sosial, perbedaan budaya dalam masyarakat dapat mempengaruhi interaksi sosial antara individu. Ya, masing-masing daerah itu terdapat perbedaan budaya yang bisa mempengaruhi dari interaksi antar individunya. Oke, kita lanjut dengan prosedur. Prosedur adalah aturan dan langkah-langkah atau tata cara yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran IPS SD, misalnya kita mencontohkan prosedur membuat peta. Apa prosedurnya? Satu, tentukan area yang akan dipetakan. Kemudian temukan skala petanya. Kemudian gambarkan fitur geografis utama pada peta. Kemudian misalnya prosedur eksperimen sosial. Itu pertama sudah jelas kita pilih variabel yang akan diteliti. Kemudian tentukan hipotesis, kemudian lakukan eksperimen. Itu adalah contoh-contoh prosedur di dalam pembelajaran IPS di SD. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaan antara konsep, fakta, prinsip, hukum, teori, dan prosedur yang sudah kita sampaikan tadi. Bisa kita lihat mulai dari konsep, fakta, prinsip, hukum, teori, dan prosedur. Konsep itu dapat dideskripsikan sebagai ide dasar yang menggambarkan fenomena tertentu. Contohnya tadi sudah disampaikan juga, misalnya konsep peta, konsep keberagaman, konsep kota, konsep sosialisasi, konsep demokrasi, konsep keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Itu adalah merupakan konsep-konsep yang ada di dalam pembelajaran IPS. Kemudian
ada fakta. Fakta itu tadi sudah dijelaskan bahwa fakta itu dideskripsikan sebagai kejadian atau peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ya. Cuaca di luar panas misalnya. Kemudian ada prinsip. Prinsip itu dideskripsikan sebagai pedoman atau dasar dalam berpikir atau bertindak. Ada prinsip keadilan, ada prinsip keberagaman, dan sebagainya. Kemudian ada hukum. Hukum itu adalah pernyataan yang menjelaskan hubungan tetap antara fenomena. Dapat dicontohkan ada hukum gravitasi, ada hukum distribusi, ada hukum permintaan, hukum penawaran, dan sebagainya. Kemudian ada konsep teori. Teori itu dideskripsikan penjelasan dan sistem hubungan yang dapat digunakan untuk memprediksi sesuatu. Ada teori ekonomi, ada teori sosial, dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah prosedur. Prosedur itu dideskripsikan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, contohnya tentu ada prosedur membuat peta, prosedur melakukan eksperimen sosial, dan sebagainya. Jadi perbedaan, nah ini terdapat perbedaan antara berbagai komponen-komponen yang merupakan inti dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar itu. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian aplikasinya di dalam pembelajaran IPS itu dapat kita lihat pada soal-soal, misalnya untuk fakta, kita bisa meminta kepada anak jelaskan fakta sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan berbagi kelompok. Nanti kelompoknya kita bagi dua, ada kelompok satu, ada kelompok dua. Kemudian menyelesaikan, melakukan studi kasus. Dan yang pertama untuk kelompok satu, diberikan kasus seorang guru SD sedang mengajar tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Ia ingin siswa memahami pentingnya toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda budaya. Kemudian tugas saudara kelompok satu adalah yang pertama, tentukan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keberagaman sosial ini. Tugas yang kedua adalah diskusikan bagaimana masing-masing komponen tersebut dapat ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran yang menarik untuk siswa di sekolah dasar. Lalu bisa saudara jawab pertanyaan-pertanyaan diskusi sebagai berikut. Apa saja fakta-fakta sejarah yang relevan dengan keberagaman budaya di Indonesia? Jelaskan konsep yang bisa diperkenalkan kepada siswa mengenai keberagaman misalnya. Apa prinsip yang harus dipegang untuk memastikan ketekunan di dalam keberagaman, memastikan kerukunan dalam keberagaman budaya? Apa ada hukum yang mengatur keberagaman sosial di Indonesia? Kemudian jelaskan teori yang mendasari pentingnya toleransi antar budaya. Lalu yang terakhir misalnya buatlah prosedur yang sederhana untuk kegiatan kelas yang dapat memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada siswa di sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk kepada studi kasus untuk kelompok 2. Kasusnya adalah guru SD sedang mengajarkan materi mengenai peta kepada siswa kelas 4. Tujuannya adalah agar siswa dapat memahami dan membuat peta sederhana sebagai bagian dari pengenalan geografi dasar. Nah, tugas kelompok 2 adalah yang pertama, tentukan fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur yang relevan dalam pengajaran peta. Tugas yang kedua, diskusikan bagaimana cara agar siswa dapat mempraktikkan keterampilan pembuatan peta sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka.
Kemudian pertanyaan-pertanyaan diskusinya dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebutkan fakta geografi yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep peta kepada siswa. Kemudian apa konsep dasar yang perlu dipahami siswa agar mereka dapat menggambar peta sederhana itu? Apa prinsip yang harus diterapkan untuk membuat peta yang akurat dan jelas? Jelaskan hukum terkait dengan penggunaan peta dan skala dalam geografi. Berikan contoh teori tentang bagaimana manusia menggunakan peta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa saja prosedur langkah demi langkah yang dapat digunakan siswa untuk membuat peta sederhana. Barangkali itulah bentuk tugas di kasus yang diberikan kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Karena Ananda sudah dibagi ya berkelompok, ada kelompok 1, ada kelompok 2. Silahkan masing-masing masuk ke break room-nya masing-masing. Kelompok 1 dan kelompok 2. Dipersilakan. Kalau sudah cukup jelas, silahkan didiskusikan. Mulai dari tugas 1, tugas 2, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Silakan berdiskusi. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, untuk semua kelompok 1, kita mendiskusikan untuk pertanyaan ya terkait yang diberikan oleh Bapak. Untuk pembagiannya kita bagi-bagi aja gimana? Oke, Salwa. Yang fakta sejarah sama konsep itu Dea, bisa Dea? Ya, bisa. Kalau dia nanti fakta dari yang dia paparkan mungkin ada 3 pembagian. Fakta pertamanya bisa dari beragam suku, agama, dan budaya. Kalau fakta keduanya tentang Bhinneka Tunggal Ika, lalu fakta ketiganya ada perbedaan budaya. Terus nanti konsep yang dia paparkan juga nanti tentang keberagaman sosial, tentang konsep toleransi, dan konsep hukum. Oke teman-teman, mungkin sudah ada terkait gambaran dari pertanyaan untuk kelompok kita. Nanti kita untuk jawabannya kita gabung aja di grup chat, baru habis itu kita presentasikan bersama Bapak. Oke, baik. Kelompok 1 diskusinya hangat dan seru dan sudah menghasilkan jawaban-jawaban yang diminta sesuai dengan kasus yang disampaikan. Nanti akan kita presentasikan bentar lagi ya setelah kita mengamati diskusi kelompok 2. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan tugas untuk kelompok 2, sudah disampaikan kasusnya, sudah diberikan tugas-tugasnya, tugas 1 dan tugas 2. Kemudian sudah diberikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dan perlu didiskusikan. Untuk itu saya berikan kesempatan berdiskusi kepada kelompok 2, kepada Aminah Ganasari sebagai ketua kelompok, dipersilakan. Baiklah teman-teman, untuk membahas materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, marilah kita berdiskusi tentang apa saja jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak berikan kepada kita, yaitu pertanyaan 1 dan 2 itu akan dijawab oleh saya sendiri, pertanyaan 3 dan 4 akan dijawab oleh Saya yang jawab, Kak. akan dijawab oleh Diara, dan pertanyaan 5 dan 6 akan dijawab oleh Cindy. Langsung Pak, untuk pertanyaan pertama Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang sebutkan fakta geografi yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep peta kepada siswa. Jadi menurut saya fakta geografi itu ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah peta.
Jadi, peta itu adalah representasi grafis dari permukaan bumi atau sebagian permukaan bumi yang menunjukkan lokasi, jarak, dan arah dari suatu tempat. Fakta yang kedua yaitu adalah ada berbagai jenis peta seperti peta dunia, peta negara, peta topografi yang masing-masing itu menggambarkan informasi yang berbeda tentang permukaan bumi. Dan fakta ketiga dari geografi yang dapat diajarkan kepada siswa SD yaitu adalah setiap peta itu memiliki skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak dari jarak di peta dan jarak sebenarnya di lapangan. Itu merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Gimana kepada teman-teman? Apakah sudah sepakat dengan jawaban yang saya berikan, ataukah ada dari teman-teman yang ingin menguatkan jawaban yang saya berikan? Udah pas, Kak. Baiklah teman-teman, dari diskusi ini, inilah yang harus kita sampaikan ke dalam ruang utama nanti. Oke, baik. Sudah cukup bagus diskusinya dan sudah menghasilkan jawaban dari beberapa pertanyaan. Dan sekarang mari kita bergabung ke kelas untuk mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan ini. Oke, silakan bergabung ke kelas utama. Baik, setelah melakukan diskusi masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2 dan sudah menghasilkan jawaban, sekarang kita masuk kepada tahap presentasi dari jawaban-jawaban yang sudah diskusikan itu. Untuk yang pertama kita minta kepada kelompok 1 yang mewakili, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak. Izin sebelumnya, baiklah kami dari kelompok 1. Persilakan kepada Salwa. Iya Pak, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan sebelumnya. Baiklah, untuk dari pertanyaan pertama tentang mengenai fakta sejarah dan konsep, itu akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Dari jawaban yang bisa saya dapatkan dari pertanyaan yang Bapak ajukan, pertanyaan pertama mengenai fakta sejarah yang relevan dengan keberagaman budaya di Indonesia, terdapat 3 fakta yang bisa saya paparkan. Pertama adalah fakta pertama, Indonesia itu memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah. Fakta kedua, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan fakta yang ketiga adalah perbedaan budaya telah ada sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia dan berlanjut hingga di masa kemerdekaan, di mana kerukunan antar suku dan agama tetap dijaga. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah konsep yang bisa diperkenalkan kepada siswa mengenai keberagaman. Terdapat 3 poin dari jawaban saya. Yang pertama adalah konsep keberagaman sosial, mengajarkan siswa tentang keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, serta pentingnya menghargai perbedaan ini. Lalu yang kedua ada konsep toleransi. Toleransi sebagai nilai sosial yang mengajarkan siswa untuk hidup berdampingan dalam perbedaan tanpa konflik, menghargai pandangan, dan kebiasaan orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Saya memperhatikan diskusinya cukup alot dan semua pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap, ya. Mulai dari fakta-fakta tentang keberagaman, tentang konsep-konsep dari keberagaman, tentang prinsip dari keberagaman, sampai kepada hukum, teori, dan prosedur dari keberagaman itu sudah dijelaskan semuanya. Selanjutnya kita minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan diskusi tentang fakta, konsep, prinsip hukum, teori, dan prosedur dalam pengajaran peta.
Dengan pertanyaan pertama itu akan dan kedua itu akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu tentang sebutkan fakta geografi yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep peta kepada siswa. Jadi, fakta geografi yang dapat digunakan untuk mengajarkan konsep peta itu ada 3 fakta. Fakta yang pertama yaitu peta adalah representasi garis dari permukaan bumi atau sebagian permukaan bumi yang menunjukkan lokasi, jarak, dan arah dari suatu tempat. Yang kedua yaitu fakta kedua, yaitu ada berbagai jenis peta seperti peta dunia, peta negara, peta topografi yang masing-masing itu menggambarkan informasi berbeda tentang permukaan bumi. Fakta ketiga yaitu setiap peta itu memiliki skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak peta dan jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Oke, baik. Terima kasih. Demikian juga sudah disampaikan presentasi oleh kelompok 2 dan presentasinya cukup bagus. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2 cukup bagus presentasinya. Mari kita berikan A+ dan apresiasi. Berbicara mengenai peta, itu sudah dijelaskan sedemikian detail, mulai dari fakta geografinya peta, mulai dari pengertian peta sampai kepada jenis-jenis peta, kemudian prinsip-prinsip penggunaan peta itu semuanya sudah dijelaskan, konsep-konsep dasar peta, mulai dari konsep skala, konsep simbol, konsep orientasi, sampai kepada prinsip akurasi, prinsip kejelasan, dan prinsip konsistensi ya di dalam pembuatan peta. Ada hukum skala peta, ada hukum proyeksi peta, itu semuanya sudah dijelaskan. Kemudian ada teori navigasi, ada teori presentasi, itu adalah teori-teori tentang peta, dan ada prosedur dan langkah-langkah pembuatan peta, mulai dari pemilihan area dan penentuan dipetakan menggunakan skala, mengatur lokasi utama, menambahkan detail, mengocek akurasi, dan sebagainya. Itu sudah disampaikan oleh kelompok 2 semuanya, dan saya rasa sudah cukup lengkap. Dan apakah ada pertanyaan daripada yang lain untuk kasus tentang keberagaman kebudayaan maupun tentang membuat peta sederhana? Kalau tidak, berarti sudah paham semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, kita lanjutkan. Sesi pembelajaran kita berikutnya adalah sesi mengerjakan latihan. Ya. Untuk mengerjakan latihan, silakan saudara ikuti barcode yang sudah disajikan di dalam PowerPoint. Silakan dimasukkan ke HP-nya supaya terbuka sesi latihannya. Dipersilakan. Selanjutnya, jadi dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep dasar seperti peta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan prosedur sangat penting di dalam menyusun pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Kemudian setiap komponen memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mengembangkan pengetahuan siswa secara holistik. Barangkali itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas sesi yang seru ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran PDD UKT-PT bidang pengajaran yang saya buat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.